Dulu ada seorang yang bernama Muhammad bin Idris, yang kita sekarang kenal dengan Syafi'i. Beliau lahir tahun 150 Hijriah. Sekarang 1442 Hijriah. Lahir di Palestina, di Ramallah. Imam Syafi'i kemudian dibawa oleh ibunya dan beliau sudah menjadi yatim. Dibawa ke kampungnya, yaitu Mekah. Sampai di Mekah belajar kepada Imam Az-Zanji, menghafalkan kitab Al-Muwatta. Kitabnya setebal ini. Belum ada Sahih Bukhari Muslim. Imam Bukhari belum lahir. Imam Bukhari lahir 194, Imam Syafi'i 150. Dia belum lahir. Sebelum umur 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran dan kitab Al-Muwatta. Jadi 2 kali tabaiku apanya, Bu? Imam Syafi'i umur 10 tahun. Kami punya guru Maulana Syekh Hasan Hitu Ad-Dimashqi Al-Azhari. Syekh Hasan Hitu hafal Al-Quran dan hafal Al-Muwatta persis sama di umur Imam Syafi'i. Masih hidup. Ya, masih hidup beliau. Umurnya barangkali sekarang udah dekat 80-an ya. Wallahu a'lam. Imam Syafi'i kemudian dihantarkan oleh ibunya belajar kepada ulama Mekah, tapi kemudian beliau penasaran, wahai ibunda, saya ingin ketemu dengan pengarang kitab ini, kitab Muwatta, kitab hadis. Di mana pengarangnya? Di kota Madinah. Dulu jarak Madinah dengan Mekah kalau pakai onta lumayan, bisa semingguan lebih. Kalau sekarang cukup pakai bus 3 jam, 5 jam. Kalau pakai kereta bisa 1 jam, 2 jam kali. Wallahu a'lam. Sampailah di sana Imam Syafi'i kecil. Nah, Imam Syafi'i ini, beliau ya biasa anak-anak kadang-kadang fokus, kadang-kadang enggak ya. Biasa anak-anak suka bergerak. Suatu kali karena beliau tidak dianggap apa-apa oleh Imam Malik, asisten Imam Malik yang membacakan kitab Muwatta itu lupa dan salah baca teks. Anak kecil biasa nyeletuk namanya. Ya. Dibacakanlah dan disempurnakanlah bacaan yang ketinggalan oleh asisten Imam Malik. Imam Malik kaget, loh, anak ini hafal. Besok-besok kalau asistennya nggak ada, Imam Syafi'i yang disuruh membaca. 2 tahun belajar di sana, Imam Syafi'i langsung boleh berfatwa, boleh ngajar. 12 tahun umurnya. Bab tentang puasa. Di saat beliau bulan puasa, ada air di depan, beliau bawa air. Orang-orang puasa, beliau minum. Ditanyalah sama muridnya sudah gede-gede. Ya, udah jenggotan, beliau belum jenggotan. Udah kumisan. Apa kata muridnya? Muhammad bin Idris, ente kok minum? Ini bulan puasa. Apa jawaban beliau? Saya belum balik. Saya belum wajib puasa. Kecil tapi cerdas, banyak akal. Itulah Muhammad bin Idris Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris Syafi'i kemudian setelah sekian tahun menimba ilmu dari Imam Malik, kemudian beliau merantau ke Baghdad, cari guru. Ya. Dari Baghdad kemudian beliau pergi ke Yaman, jadi qadhi, tertarik pernah jadi pegawai pemerintah, jadi qadhi, hakim. Tapi Yaman itu kampung Syiah. Nah, ini yang mau saya ceritakan dikit. Kampung Syiah. Dulu ada imam di situ namanya Abdul Razak. Abdul Razak ini dianggap Syiah oleh sebagian orang, padahal bukan. Ya, cuma dia memuji Sayyidina Ali lebih besar daripada Sayyidina Utsman. Jadi dulu ulama-ulama itu berbeda pendapat, lebih mulia Ali atau Utsman. Bagi Abdul Razak lebih mulia Ali. Itu perbedaannya begitu. Maka dituduhlah Imam Syafi'i ini berkomplot dengan kelompok Syiah. Diadililah oleh Harun ar-Rasyid. Karena Imam Syafi'i sudah banyak akal dari ketek. Ketemu, beliau langsung baca, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Salam atas engkau wahai Tuan pemimpin kami. Dijawab, Waalaikumsalam.
Assalamualaikum artinya apa? Selamat. Harun ar-Rasyid kemudian mulai eksekusi, interogasi. Muhammad bin Idris, katanya ente begini, itu saja semua. Apa kata beliau? Wahai Amirul Mukminin, bukankah engkau baru menjawab salamku? Jika engkau menjawab salamku, maka tunaikanlah salamku itu. Buka dulu borgolnya, ya, dulu dirantai, dibukalah rantainya. Harun ar-Rasyid kemudian curiga, ini orang kayaknya bukan orang biasa ini. Nah, ditanyalah, dicek, mahwal Quran, apa itu Quran, hai Muhammad bin Idris Syafi'i? Imam Syafi'i nanya balik, Quran itu banyak sisi yang bisa dibaca, kamu mau bagian yang mana? Ada umum, ada khusus, ada mutlak, ada muqayyad, ada nasikh, ada mansukh. Harun ar-Rasyid tambah bingung. Akhirnya ngaji, dibuka lagi berantai bagian kaki, dikasih duduk, dikasih minum, nggak jadi dihukum. Malah Harun ar-Rasyid jadi santri. Diminta oleh Harun ar-Rasyid, tolong engkau tinggal di sini, kita mau berguru. Berarti salah info. Jadi dari dulu baik ulama ataupun umara, pemerintah, itu kena hoax tuh sering, ya, kena hoax, berita palsu. Ini pemerintah dapat berita palsu, si Anu bersekongkol, ternyata nggak benar, karena ketakutan. Nah, ya. Sekarang mungkin begitu terjadi lagi. Di masa-masa tersebut ada seorang imam, bahkan sebelum Imam Syafi'i, ya, namanya Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid. Saya sering cerita ini di luar, ya. Hammad bin Zaid tinggal di Basrah. Dia mendengar seorang imam namanya Abu Hanifah membolehkan zakat fitrah bukan dengan makanan pokok, tapi dengan yang senilai. Menurut Imam Hammad itu dianggap melanggar hadis, karena berita yang sampai kepada beliau, orang mengatakan Abu Hanifah membuat agama baru, zakatnya tidak perlu pakai makanan pokok, cukup dengan yang senilai. Kabar begitu nyampai ke telinga Imam Ahmad, apa? Oh, Abu Hanifah membuat agama baru. Ini beda nggak? Kejadiannya beliau membolehkan dengan yang senilai dengan beras atau gandum atau kurma, bukan buat agama baru. Tapi kabar yang berkembang buat agama baru. Itu selevel ulama. Imam Hammad bin Zaid bisa kena, apalagi orang awam, enggak? Jadi jika ulama yang alim, umara yang punya intel, itu bisa terjebak hoax, apalagi masyarakat. Maka kami berharap, ya, para tuanku, para buya, para masyayikh, para ustadz, tolong sajikan kepada umat berita-berita yang sahih, yang dicek dulu. Jangan dikhutbahkan baru dapat di WA, khutbahkan, ya. Di negeri kita ada orang baru dapat berita dari Madinah, ada calon Imam Mahdi lewat WA, langsung diceramahkan, dijadikan bahan ceramah. Itu gimana ceritanya? Masa Imam Mahdi diketahui lewat WA? Ya, Imam Mahdi itu imam akhir zaman. Kelompok Yahudi yang pertama tadi, kelompok Yahudi Ortodok, itu mereka meyakini suatu saat nanti akan ada imam akhir zaman versi Yahudi yang akan mengembalikan tanah Yahudi, tapi bukan dengan cara Israel Zionis. Gitu versi mereka. Jadi kenapa kita harus meyakini juga tentang imam akhir zaman? Karena semua agama meyakini itu. Dan itu mungkin gak lama lagi Bapak Ibu, ya. Nah, kembali ke yang tadi tentang rihlah dan perjalanan para imam, ya. Imam Muhammad bin Idris Syafi'i pun kemudian tidak puas, maka beliau melakukan safar lagi. Dalam satu perjalanan haji, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i dikerubungi orang. Di sudut sana ada Imam Sufyan bin Uyainah, gurunya. Sufyan bin Uyainah, cuma umurnya panjang, wafat tahun 197 Hijriah, lebih kurang. Sufyan bin Uyainah ini teman gurunya Imam Malik. Tapi majelis kemudian yang ramai adalah majelis Imam Syafi'i yang masih muda.
murid dari Imam Sufyan, tapi jaraknya agak jauh ya. Saat itu ada imam yang muda namanya Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hanbali belakangan. Panggilan beliau Abu Abdullah Ahmad bin Hambal. Abu Abdullah Ahmad bin Hambal ini biasanya hadir di majelis Imam Sufyan, ngaji di majelis di surau beliau. Tapi saat ini enggak. Beliau datang meninggalkan majelis Imam Sufyan lalu pindah ke majelis Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i tidak lama di wilayah itu. Ditegur di tengah jalan oleh kawannya. Tidak disebutkan di beberapa kitab, tapi di kitab lain ada indikasi, yaitu temannya sendiri namanya Ishaq bin Rahawai, guru juga dari Imam Bukhari. Ishaq bin Rahawai. Imam Ishaq bin Rahawai ini kemudian negur Imam Ahmad, Ahmad, untuk apa engkau datang ke anak muda bocah baru ngerti agama itu, tapi meninggalkan majelis guru kita yang tua Imam Sufyan? Nah, jadi ada bahasa-bahasa begitu. Apa jawaban Imam Ahmad bin Hambal? Wahai sahabatku, seandainya aku ketinggalan majelis Imam Sufyan, aku bisa menanyakan hafalan hadis beliau kepada engkau. Tapi kalau aku ketinggalan majelis Imam Syafi'i, dia membahas isi hadis, maka aku tidak akan mendapatkannya sampai nanti. Lau fatani aqlu hadzal fata, ya. Seandainya aku luput dari ilmu anak muda yang kamu sebut itu, aku tidak akan dapat lagi selama-lamanya. Maka Imam Ahmad hanya ngaji nggak nyampe setahun, cuma 6 bulanan ke Imam Syafi'i. Tapi habis itu beliau langsung bisa buat mazhab sendiri. Luar biasa nggak tuh? Jadi guru yang luar biasa, murid yang luar biasa, jadinya sebuah pemahaman yang juga luar biasa. Ya. Tapi mereka kemudian memilih berguru yang tepat. Maka Bapak Ibu, tolong kalau anaknya mau berguru, carikan tempat yang tepat. Ya. Al-isnad minad din. Kata Imam Ibn Mubarak, sahabat Imam Malik, bersanad berguru bagian dari separuh agama.